Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, sebelum kita mempelajari tentang Sistem Informasi Manajemen, sebelumnya kita perlu memahami di pertemuan pertama ini kita perlu memahami apa itu sistem, apa itu informasi. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Secara definisi, sistem itu adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Jadi namanya sistem itu terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang mana elemen-elemen itu saling berkaitan untuk melakukan satu tujuan atau satu kegiatan. Kemudian definisi lainnya suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ya, intinya sama ya. Jadi sebuah sistem itu pasti terbentuk dari beberapa unsur elemen atau prosedur-prosedur. Ini sistem secara umum ya. Jadi dia itu terbentuk dari elemen atau prosedur-prosedur dengan satu tujuan atau satu tujuan diciptakan sistem tersebut. Jadi elemen-elemen tersebut bekerja sama saling berkaitan untuk untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian karakteristik sistem itu yang pertama dia adalah memiliki komponen atau elemen. Pasti itu memiliki lebih dari satu komponen atau elemen yang mana elemen-elemen tadi itu saling bekerja sama atau berkaitan. Kemudian memiliki sistem boundary atau batasan sistem ya, memiliki batasan sistem. Jadi sebuah sistem pasti ada batasannya, dengan adanya tujuan pasti ada batasannya. Kemudian lingkungan luar dia juga dipengaruhi, bisa jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan luar atau environment. Kemudian dia memiliki penghubung. Penghubung atau interface. Apa gunanya penghubung? Penghubung adalah sebagai jembatan, atau interface adalah sebagai jembatan sebuah sistem untuk berinteraksi dengan environment atau lingkungan luarnya. Jadi dia bisa dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan luar melalui penghubung atau interface. Kemudian ini salah satu ciri yang paling umum, atau semua sistem itu harus ada namanya input, proses, dan output. Jadi dia itu bisa menerima input, masukan, kemudian bisa diolah input tersebut dan dia dikeluarkan sebagai output. Itu namanya sistem. Jadi dia adalah sistem, dia harus bisa menerima input, memproses sebuah inputan tersebut, kemudian menjadi keluaran atau output untuk diberikan ke environment atau pihak luar. Kemudian yang terakhir ada sasaran atau tujuan. Jadi intinya ciri sebuah sistem atau karakteristik sistem dia adalah tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi dia ada elemen-elemen di dalamnya, ada unsur-unsur yang bermacam-macam di mana semuanya itu saling berkaitan untuk saling bekerja sama melakukan pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada batasan-batasannya. Kemudian juga dia berhubungan dengan environment. Jadi lingkungan luarnya, dia bisa berhubungan dengan lingkungan luar. Kemudian ada penghubungnya, interface sebagai jembatan interaksi antara sistem dengan lingkungan luarnya. Kemudian yang dikerjakan biasanya dia bisa menerima input dari lingkungan luar, terus mengolah input tersebut menjadi sebuah output untuk diberikan kembali ke lingkungan luar. Yang terakhir ada sasaran atau tujuannya. Kemudian ada klasifikasi sistem, yang mana di sini disebutkan ada beberapa contoh klasifikasi sistem. Ada abstrak system, physical system, natural system, human made system, terus deterministic system, probabilistic system, closed system, dan open system. Jadi ini klasifikasi sistem secara umum ya. Semua sistem yang ada itu masuk dalam klasifikasi yang ada di sini. Nah, setelah kita memahami apa itu sistem secara umum, karena ini mata kuliahnya kita mempelajari sistem informasi. Sistem informasi secara umum adalah dia menggunakan teknologi komputer, maka kita harus memahami sistem komputer itu apa. Ya, jadi sistem komputer itu berupa software ya. Jadi dia bentuknya adalah berupa software yang sering kalian temukan di dalam komputer kalian, di perangkat
komunikasi digital kalian seperti HP dan lain sebagainya, itu semua aplikasi yang semua kalian semua gunakan itu adalah sistem komputer kayak gitu. Nah, sistem software, jadi sistem dalam bentuk software itu ada macam-macam, ada sistem manajemen program, ada sistem support program, terus ada sistem development software. Jadi sistem manajemen itu sistem yang digunakan untuk memanage sebuah informasi, mengolah informasi data, mengolah data menjadi informasi dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan. Jadi sistem manajemen program itu seperti itu. Kemudian sistem support program itu biasanya digunakan untuk membantu manusia untuk memudahkan pekerjaannya, seperti mengkalkulasi data yang rumit dan lain sebagainya, itu namanya sistem support program. Atau yang biasa dikenal sekarang ada AI-nya. Jadi dia bisa menerima inputan kemudian diolah oleh kecerdasan buatan yang ada pada sistem tersebut, kemudian bisa menghasilkan informasi atau data yang diinginkan oleh penggunanya kayak gitu, yang menginput tadi. Kemudian juga ada juga yang namanya sistem development software, ada sistem yang digunakan untuk membuat sebuah software. Kemudian juga ada application software, itu adalah general purpose app program, jadi aplikasi secara umum, dan ada aplikasi yang spesifik program. Kemudian hardware-nya yang digunakan itu bisa berupa CPU, monitor, keyboard, printer dan lain sebagainya yang udah kalian ketahui. Nah, selain itu harus ada namanya brainware. Brainware ini adalah manusianya sendiri penggunanya. Jadi sistem kalau nggak ada penggunanya ya percuma. Jadi harus satu kesatuan antara hardware, software dan brainware. Nah, brainware ini adalah penggunanya sendiri, yaitu manusia. Yang mana manusia ini mengatur database, administrator, sistem analis, programmer, operator dan lain sebagainya. Nah, ini hubungan gambaran secara grafiknya, hubungan antara hardware, software dan brainware. Jadi komputer hardware itu pasti ada sistem softwarenya, ada aplikasi softwarenya dan ada brainware-nya, termasuk juga hardware. Nah, sekarang setelah kita memahami apa itu sistem dan sistem komputer, kita perlu memahami apa itu namanya informasi. Jadi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Jadi informasi adalah data yang telah diolah. Nah, ini perlu dipahami apa perbedaan data dan informasi. Jadi data adalah sebuah fakta ya. Kalau data itu adalah sebuah fakta yang mana dia tidak memiliki arti apapun. Jadi dia berupa misalnya angka, ada 11, 12, 15, itu adalah data. Tapi kalau dia sudah diolah dan bisa didefinisikan, itu adalah sebuah informasi. Misalnya tadi angka 11, 12, 2023 itu hanya angka biasa. Kalau sudah diolah nanti dia bisa menjadi informasi sebuah tanggal 11 bulan 12 tahun 2023. Itu namanya informasi. Secara sederhananya adalah seperti itu. Jadi data adalah berupa fakta, bisa jadi berupa angka, kemudian gambar, kemudian kode misalnya, terus kemudian bisa juga berupa huruf. Data adalah itu fakta yang belum diolah, jadi dia tidak bisa memiliki arti apapun. Nah, setelah diolah baru dia bisa menjadi setelah bisa menyampaikan suatu makna dalam fakta tersebut, itu maka adalah sebuah informasi. Jadi data harus diolah dulu menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi itu memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Gunanya informasi adalah itu ya. Jadi tidak hanya memberikan sebuah pengetahuan atau informasi ya, tapi dia juga bisa mempengaruhi si penerima, bagi si penerima untuk mengambil keputusan di masa ini atau di masa mendatang. Jenis-jenis informasi di sini ada formal dan informal. Ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, jadi real time, relevan, konsisten dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi bisa digunakan pada low level manager kalau dalam perusahaan ya, low level manager, middle level manager dan top level manager. Jadi semua harus
bisa menggunakan informasi sebagai untuk kepentingan masing-masing. Nah, kemudian menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Terus menurut John K. Branch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Jadi intinya ada perbedaan mendasar dari data dan informasi ya. Data adalah fakta mentah yang belum memiliki arti apapun. Setelah data itu diolah, dia baru bisa menjadi informasi. Jadi informasi adalah data yang telah diolah dan bisa dan dia memiliki makna tertentu bagi si penerimanya atau si penggunanya kayak gitu. Nah, sekarang apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang memerlukan. Jadi intinya sistem informasi itu adalah sistem yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi dia bisa menerima data dari pihak yang berkepentingan dan mengolah data tersebut menjadi informasi dan memberikannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai tujuan sistem informasi tersebut dibuat kayak gitu. Menurut R. McLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Jadi outputnya itu bisa berupa tergantung kebutuhan ya, bisa berupa video, berupa teks, berupa suara, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pengguna. Dan inputnya pun juga tergantung kebutuhan sistem tersebut bisa menerima input berupa apa gitu dan untuk kepentingan informasi apa kayak gitu. Nah, konsep dasar informasi ini bisa dilihat menurut Raymond McLeod menyatakan tentang informasi sebagai berikut. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan seterusnya ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian jenis-jenis informasi ada yang formal dan informal. Kalau formal itu yang dihasilkan dari dalam organisasi, informal yang berasal dari luar organisasi. Jadi bisa diartikan secara dengan makna lain, informal itu adalah hasil output dari sebuah sistem atau dari sebuah organisasi. Informal adalah data dari luar organisasi atau input dari environment kayak gitu. Jadi formal itu adalah output dari yang kita hasilkan, informal adalah input dari environment. Terus kemudian ciri-ciri informasi itu harus terbaru, real time atau tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Kemudian penggunaan informasi bisa digunakan low level, middle level, dan top level manager. Ya, fungsi-fungsi informasi apa sih fungsinya informasi? Yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Pertama ya, jadi untuk menambah pengetahuan bagi si pemakai. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Jadi ada 3 ini fungsinya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses mengambil keputusan, jadi membantu untuk mengambil keputusan. Kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal atau memberikan sebuah fakta. Nah, sekarang kita perlu memahami, jadi dalam sebuah sistem kan ada namanya data. Data itu biasanya disimpan dalam sistem itu dalam bentuk database, yang mana nanti setelah disimpan dia baru diolah oleh processing sistemnya, kemudian baru bisa menghasilkan output ya. Nah, jadi kita perlu memahami data dan database perbedaannya. Kalau data sudah yang kita bahas tadi, kemudian database adalah tempat penyimpanan data tersebut. Ya, hubungan antara data dan database, jenis data pada sistem dan database, keuntungan pemakaian sistem database. Ya, data adalah sekumpulan fakta, bilangan, angka, dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi. Kemudian
gambaran atau fakta secara relatif belum berarti bagi si penerima. Itu tadi yang udah kita bahas. Jadi data itu adalah sekumpulan fakta yang belum memiliki makna apapun bagi si penerima. Sedangkan informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga dia memiliki makna atau pengetahuan yang berguna bagi si penerimanya. Ya, data definisi lainnya data adalah gambaran atau fakta secara relatif belum berarti bagi si penerima. Penggambaran fakta, pengertian atau instruksi yang disampaikan, dimengerti dan diolah oleh manusia atau peralatan yang digunakan. Nah, ada yang namanya database management system. Ya, kalau database management system adalah sistem yang digunakan untuk penyimpanan data yang ada. Jadi database secara sederhananya, database itu ada dalam sebuah sistem informasi. Sebuah sistem informasi harus memiliki bank data atau database di mana dia untuk menyimpan data yang dibutuhkan, yang mana nanti data tersebut bisa dipanggil sewaktu-waktu untuk diolah menjadi sebuah informasi kayak gitu. Ya, mungkin untuk pertemuan kedua ini cukup sampai sini. Kita udah memahami gambaran secara umum sistem itu apa, data itu apa, informasi itu apa. Ya, jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa dipahami dasar dari ilmu manajemen sistem informasi atau sistem informasi manajemen. Jadi kita harus memahami sistem informasi itu apa dulu. Ya, dari mungkin kita cukupkan dari pertemuan ini dulu. Kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.